Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Yantika, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi terakhir, yaitu mengenai kronologi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Langsung saja, pada tahun 750, Abu al-Abbas al-Sapah menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Lalu pada tahun 752, bermulanya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Lalu pada tahun 755 terjadinya pemberontakan Abdullah bin Ali, yaitu terjadinya pembunuhan Abu Muslim. Lalu pada tahun 756 Abdul Ar-Rahmani mendirikan kerajaan Bani Umayyah di Spanyol. Lalu pada tahun 763 yaitu terjadinya pembangunan kota Baghdad. Lalu adanya kekalahan tentara Abbasiyah di Spanyol. Lalu pada tahun 786 Harun ar-Rasyid menjadi khalifah. Lalu pada tahun 792 di mana terjadinya serangan ke utara Perancis. Lalu pada tahun 800 kaidah keilmuan mulai terbentuk, yaitu terbentuknya aljabar yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi. Lalu pada tahun 805 terjadinya kampanye melawan Bizantium, di mana merebut pulau Rhodes dan Siprus waktu itu. Lalu pada tahun 809 wafatnya Harun al-Rasyid, yang dimana Al-Ami dilantik menjadi khalifah. Lalu pada tahun 814 terjadinya perang saudara selang Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin yang terbunuh dan Al-Ma'mun yang menjadi khalifah. Lalu pada tahun 1000 terjadi pendirian masjid besar, yaitu Cordoba yang dibangun. Lalu pada tahun 1005 Multan dan Gur ditawan. Lalu pada tahun 1055 Baghdad diduduki oleh tentara Turki Seljuk. Lalu pemerintahan Abbasiyah Seljuk dimulai sampai sekitar tahun 1258 ketika tentara Mongol menghancurkan Baghdad pada saat itu. Lalu pada tahun 1071 peristiwa Manzikert, di mana Sultan Araselan beserta pasukannya yang hanya berjumlah 15.000 tentara, mereka sukses mengalahkan tentara dari Salib yang dipimpin oleh Kaisar Romanus IV yang berjumlah 200.000 tentara. Lalu pada tahun 1072 Sultan Arselan sukses menguasai Asia Tengah atau bisa disebut Anatolia dan meneruskan kepungannya terhadap kerajaan Bizantium. Lalu pada tahun 1805 di mana tentara Kristen menawan Toledo, Spanyol. Lalu pada tahun 1091 bangsa Norman merebut Sisilia. Pemerintahan Muslim di sana berkesudahan. Lalu salib pertama dimulai. Lalu pada tahun 1099 tentara salib merebut Baitul Maqdis dan mereka membunuh semua penduduknya pada waktu itu. Lalu pada tahun 1144 Nur al-Din merebut Edessa dari tentara salib. Perang salib kedua dimulai. Lalu pada tahun 1187 Salahuddin al-Ayyubi merebut Baitul Maqdis dari tentara salib, yaitu perang salib ketiga dimulai. Lalu pada tahun 1194 tentara Muslim merebut Delhi, India. Lalu pada tahun 1236 tentara salib merebut Cordoba, Spanyol. Lalu pada tahun 1258 tentara Mongol menyerang dan memusnahkan Baghdad pada saat itu. Lalu terjadinya ribuan penduduk terbunuh, kejatuhan Baghdad, lalu tamatnya pemerintahan
kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan silsilah para khalifah dari Bani Abbasiyah mulai dari Abbas bin Abdul Muthalib sampai khalifah terakhir dari Bani Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad. Abbas pendiri Bani Abbasiyah, lalu Ibnu Abbas, lalu Ali, lalu Muhammad, lalu ada Ibrahim dan Musa. Pertama, Asy-Syafah. Kak, di sini tahun kekuasaan, di mana tahun kekuasaannya terjadi pada tahun 750 sampai dengan 754. Lalu kedua, Al-Mansur, tahun kekuasaan 754 sampai dengan 775. Lalu ketiga, Al-Mahdi, tahun kekuasaan 775 sampai dengan 785. Lalu keempat, Al-Hadi, tahun kekuasaan 785 sampai dengan 786. Lalu ada Ibrahim Al-Mubarak. Lalu kelima, Ar-Rasyid, tahun kekuasaan 786 sampai dengan 809. Lalu keenam, Al-Amin, tahun kekuasaan 809 sampai dengan 813. Lalu ketujuh, Al-Ma'mun, tahun kekuasaan 813 sampai dengan 833. Lalu kedelapan, Al-Mutasim, tahun kekuasaan 833 sampai dengan 842. Lalu ada Al-Qasim, lalu Al-Mutaman. Lalu kesembilan, Al-Watsik, tahun kekuasaan 842 sampai dengan 847. Lalu ke-10, Al-Mutawakkil, tahun kekuasaan 847 sampai dengan 861. Lalu ke-11, Al-Muntashir, tahun kekuasaan 861 sampai dengan 862. Lalu Al-Mutawaffaq. Lalu ke-12, Al-Musta'in, tahun kekuasaan 862 sampai dengan 866. Lalu ke-13, Al-Mu'taz, tahun kekuasaan 866 sampai dengan 869. Lalu ke-14, Al-Muhtadi, tahun kekuasaan 869 sampai dengan 870. Lalu ke-15, Al-Mu'tamid, tahun kekuasaan 870 sampai dengan 892. Lalu ke-16, Al-Mu'tadhid, tahun kekuasaan 892 sampai dengan 902. Lalu ke-17, Al-Muqtafi, tahun kekuasaan 902 sampai dengan 908. Lalu ke-18, Al-Muqtadir, tahun kekuasaan 908 sampai dengan 935. Lalu ke-19, Al-Qahir, tahun kekuasaan 962 sampai dengan 934. Ulangi, untuk Al-Qadir itu tahun kekuasaannya 962 sampai dengan 964. Lalu ke-20, Ar-Rasyid, tahun kekuasaan 934 sampai dengan 940. Lalu ke-21, Al-Muttaqi, tahun kekuasaan 940 sampai dengan 944. Lalu ke-22, Al-Mustaqfi, tahun kekuasaan 944 sampai dengan 946. Lalu ke-23, Al-Muthi, tahun kekuasaan 946 sampai dengan 974. Lalu ke-24, At-Tai'i, yang tahun kekuasaan 974 sampai dengan 991. Lalu ke-25, Al-Qadir, tahun kekuasaan 991 sampai dengan 1031. Lalu ke-26, Al-Qaim, tahun kekuasaan 1031 sampai dengan 1075. Lalu ke-27, Al-Muqtadi, tahun kekuasaan 1075 sampai dengan 1094. Lalu ke-28, Al-Mustazhir, tahun kekuasaan 1094 sampai dengan 1118. Lalu ke-29, Al-Mustarsyid, tahun kekuasaan 1118 sampai dengan 1135. Lalu ke-30, Ar-Rasyid, tahun kekuasaan 1135 sampai dengan 1136. Lalu ke-31, Al-Muqtafi, tahun kekuasaan 1136 sampai dengan 1160. Lalu ke-32, Al-Mustanjid, tahun kekuasaan 1160 sampai dengan 1170. Lalu ke-33, Al-Mustadhi, tahun kekuasaan 1170 sampai dengan 1180. Lalu ke-35, An-Nasir, tahun kekuasaan 1180 sampai dengan 1200, maksud kami
An-Nasir, tahun kekuasaannya 1180 sampai dengan 1225. Lalu ke-35 Az-Zaihir, tahun kekuasaan 1225 sampai dengan 1226. Lalu yang pertama ada Al-Mustansir, yang kedua itu berkuasa di Kairo. Lalu ke-36 Al-Mustansir, tahun kekuasaan 1226 sampai dengan 1242, berkuasa di Kairo. Lalu ke-37 Al-Mustahim, tahun kekuasaan 1242 sampai dengan 1258. Dan untuk melengkapi materi terakhir ini, saya juga akan menyebutkan kekhalifahan Abbasiyah di Kairo yang tertera di bagian 2 setelah nomor urut khalifah ke-35, yaitu Az-Zahir, pada tahun 1225 sampai dengan 1226. Al-Mustansir II, pada tahun 1261, lalu Al-Hakim pada tahun 1262 sampai dengan 1302, lalu ada Al-Mustakfi I, yaitu pada tahun 1302 sampai dengan tahun 1340. Lalu ada Al-Watsik I, di mana pada tahun 1340 sampai dengan 1341, lalu Al-Wakim II, di tahun 1341 sampai dengan 1352, lalu Al-Mutadid I di tahun 1352 sampai dengan 1362, lalu Al-Mutawakkil I di tahun 1362 sampai 1382, lalu Al-Wathik II 1383 sampai dengan 1356, lalu Al-Mutasim, tahun 1386 sampai dengan 1389, lalu Al-Mutawakkil I kembali berkuasa pada tahun 1389 sampai dengan 1406, lalu ada Al-Musta'in, 1406 sampai dengan 1414, lalu Al-Mutadid II 1414 sampai dengan 1441, lalu Al-Mustaqfi II 1441 sampai dengan 1451, lalu ada Al-Qaim, pada tahun 1451 sampai dengan 1455, lalu ada Al-Mustanjid 1455 sampai dengan 1479, lalu ada Al-Mutawakkil II 1479 sampai dengan 1497, lalu Al-Mustansik 1497 sampai dengan 1508, lalu yang terakhir itu ada Al-Mutawakkil III, pada tahun 1508 sampai dengan 1517. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.